warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Setiawan. Saat ini saya menjabat selaku asisten kepala komunikasi produk. Pada kali ini kita akan diskusi mengenai sadari, yaitu sadar budaya risiko. PTPN, Tumbuh juara bangun negeri. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi. Kita hari ini membahas mengenai pemahaman manajemen risiko untuk akselerasi budaya sadar risiko. Next. Agenda dari sadari sendiri meliputi kita akan berbicara mengenai manajemen risiko, kemudian implementasi manajemen risiko, kemudian dari budaya sadar risiko, dan terakhir kita akan mengenai kendala dan solusi yang terjadi mengenai manajemen risiko. Next. Kenapa manajemen risiko? Karena manajemen risiko itu bisa membantu perusahaan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengambil tindakan atas semua risiko dengan tujuan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Kemudian perusahaan harus mengelola risiko dan menghindari risiko dengan baik sehingga organisasi bisa menghindarkan kerugian yang signifikan. Apa manfaat manajemen risiko bisnis? Sebelum kita mengetahui manajemen risiko bahwa sulit mengambil keputusan, dengan manajemen risiko ini diharapkan bisa pengambilan keputusan bisa lebih baik. Kemudian sebelumnya langkah kerja tidak efektif, dengan manajemen risiko harapan dan komunikasi organisasi bisa meningkat. Kemudian sebelumnya bisa menurunkan kinerja perusahaan, dan sesudah memahami manajemen risiko bisa tahu dan bisa menghindarkan kerugian. Kemudian sebelumnya sulit melakukan monitoring, sesudahnya kita mudah melakukan monitoring. Dan selanjutnya sebelumnya tidak ada persiapan risiko masa depan, dan sesudahnya memiliki langkah yang tepat untuk mengelola risiko. Apa itu risiko dan manajemen risiko? Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran atau tujuan. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha badan usaha negara, mencakup sistem pengendalian intern dan tata kelola yang terintegrasi. Istilah manajemen risiko 31000 meliputi ada prinsip, kerangka kerja, dan proses. Yang ketiganya ini kalau itu saling terhubung, di mana prinsip ini tidak terpercaya Pak. Nanti next aja. Implementasi risiko terdiri dari risk owner dan hierarki. Risk owner itu risiko, yaitu orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Terus next, penerapan manajemen risiko yang pertama yaitu pengurusan aktif oleh direksi dan pengawasan oleh dewan komisaris atau dewan pengawas. Kemudian kecukupan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan penetapan strategi risiko. Kemudian yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan strategi itu, dan adapun penetapan strateginya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, kebijakan strategi risiko portofolio BUMN dan rangka menciptakan dan melindungi nilai BUMN. Yang kedua yaitu strategi risiko portofolio BUMN dimuat dalam peta jalan atau roadmap BUMN dan menjadi acuan bagi BUMN dalam menyusun rencana jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu strategi risiko portofolio BUMN dituangkan dalam pernyataan selera risiko atau risk appetite statement atau RAS. Yang keempat, sikap terhadap risiko yaitu bisa tidak toleran, konservatif, moderat, dan strategis. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PTPN, Tumbuh juara bangun negeri.